Selamat sore teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan eh, video bagaimana cara menginput parameter Revit part 2. Jadi kalau kemarin itu part 1 baru 2 profil, kalau ini mudah-mudahan akan semua profil akan saya bagikan tutorial. Oke, kalau kemarin itu begini caranya, ya Illustrator, kita ke kolom. Nah, kolom ini sudah ada basicnya K1, K2, jadi kita tinggal menginputkan untuk parameter WF 300. Jadi WF 300 ini salah 150, jadi WF 300 kita mudah saja klik edit. Kalau sebelum mendapatkan ini, teman-teman wajib untuk melihat video di sebelumnya untuk bagaimana menentukan parameter meja 41. Ini saya klik saja ini edit tab, terus kita klik tab, kita akan memodelkan untuk parameter kolom K2. Jadi ini kalau kemarin WF kita kemarin itu habis ini 300, 150, 6,5, dan ini 9. Ini adalah profil yang sering sekali digunakan sama teman-teman Illustrator atau teman-teman baca, sering banget ini. Jadi 300 diinputkan B-nya. Kalau misalkan teman-teman masih mengandai-andai, jadi tinggal dilihat sini adalah ini 300, ini adalah 150. Nah, ini 150. Terus kita cari terlebih dahulu di tabel kontrol baca WF 300, 150, 6,59. Nah, terus kita cari yang radius pertanyaan berapa. Oh ini 13, berarti kita inputkan 13. S ini adalah web. Ini kalau web itu biasanya lebih kecil ketebalannya daripada plank. Nah, ini kalau plank 9. Nah, jangan lupa teman-teman untuk menginputkan juga parameter dari luasnya section area, yaitu kalau di sini WF 350 adalah 46,78. Jadi ini ada satuan meter, lalu tadi ada satuan cm, 46,78 dengan cara seperti ini. Inputkan, jangan lupa dikasih cm, terus nanti sudah kita akan menghitung sendiri. Nah, kalau sudah, terus ini jangan lupa 300. M ini adalah masanya. Masanya berarti 36,7. Nah, terus modulus section dari arah X saja yang besar 481. Nah, untuk ngomel inersi ya kita ambil yang radius of gravity 12,4, jangan lupa dikalikan 10.000, 12,4 kalikan 10.000, 124.000. Ini sudah semua diinputkan, lalu kita klik OK. Kita lihat yang lain barangkali masih perlu untuk diinputkan. Ini sudah, ini juga sudah, ini sudah, kalau ini adalah salah juga, ini adalah ini belok, itu sudah. Tinggal sekarang adalah kita bagaimana cara menginputkan parameter yang lain seperti beam atau belok di dalam Revit ini. Jadi kita
ini adalah kemarin saya sudah ikutkan untuk beton, jadi saya perlu untuk mengikutkan yang steel structure, itu structure beam. Terus karena ini tidak ada, maka saya harus upload dulu terlebih dahulu. Kita kembalikan US metric, terus kita cari ke steel structure framing. Jadi kalau untuk urusan balok, join-joinan balok, slope, beam itu kita masuknya di framing. Defaultnya framing, defaultnya framing. Kalau untuk kolom sendiri, fondasi sendiri, dan lain-lain. Berarti kalau untuk balok kita ada, kita framing, kita main di framing. Kita ke bilik steel, kita kalau ini structure, ini kolom, kita pilih kemarin kan ini universal kolom, kita pilih universal beam. Jangan lupa nanti ini adalah kolom berapa saja. Jadi kalau berapa saja dari 400, 300, 250 sama 100. Tapi ini juga yang paling umum digunakan. Jadi kita cari yang sudah di 400 kali 200. Kalau ini tidak ada, kita bisa mendekati yang ini saja, 400 kali 200. Klik boleh. Nah, setelah muncul di sini universal beam, jangan lupa kita perlu duplikat. Setiap ada profil baru yang akan kita inputkan, kita perlu duplikat. Ini adalah B1 WF, cara kali pakai H tinggal balik 400 kali 200. Ini adalah 8 sama 9, 8 kali 13, 13. Nah, kita oke saja. Terus jangan lupa tetap disiplin lah, 400, 200, 8 sama 9 yang ini udah ketemu. Nah, ini udah ketemu yang atas. Jadi kita inputkan 400, ini adalah 200. R nya ini kita lihat dulu, R nya adalah 16, ini adalah 8, ini adalah 13. Kita perlu masuk ke ini, kemana ini, biarin ini. Terus untuk ruas pelampang itu 84,12 cm persegi. Terus ZX 190, terus H adalah 400, M ini adalah beratnya 66. Terus yang ini adalah 168 dikalikan 169 dikalikan 10.169, 169 23. Ini sudah oke, tinggal oke dulu. Terus kita perlu inputkan yang selanjutnya, yaitu WF 300, 250, 300, 250, 300, 100, 6,59. Ini 300, ini 100, cari dulu 6,5. Ini adalah 9,
100, tidak ada. 300, 100, harganya 150 ya. Baik. 300, 100. Harganya 150, kita sempitkan saja ini adalah 150. Terus 13, 9, 6,5 sama 9. Ini saya rubah ke 300, ini BP2, terus 300, 150, 13, 6,5, 9. Terus untuk 46,78, jadi adalah 46,78, 481, 300. Baratnya adalah 36,7. Sorry maaf, 36,7 yang salah. 300, 12,4 kali 1000, 124.000, 124, 123. Udah, tinggal oke dulu. Terus ini sudah selesai. kedua, terus kita perlu ke B3. B3 ini adalah 250, 125, 69. 250, 125, 6 sama 9. Kita pilih ke 250, 125, 6, 9. Kita cari lagi 250, 150. Jadi korelatusnya adalah 12. Terus kemudian besar banget ya tadi ya. Sorry maaf, ini belum saya sentimeter ya, makanya besar sekali. Oke, dulu kita rubah. Jangan lupa ya teman-teman juga cross check. Saya rubah saja ke 37,66, 37,66 mm. Terus ZX adalah 324, 324. Ini 250 sama dengan ukuran B. Ini adalah 29,6. Terus IX adalah 104 kali 10.000, jadi 104.000. Oke. Terus yang terakhir adalah
150, 75, 5 sama 7, oke. P4 150, 75, 5 sama 7. Seratus lima puluh, 75, 5 sama 7, terus R nya adalah kita cari, ini sudah ketemu. R nya adalah 8, terus luas penambangnya adalah 17,85, terus X adalah 88, sudah ditulis 88 saja. Terus ini samakan 150, kalau beratnya kita rubah, beratnya adalah 14. ini cuma 6,11 dikalikan 10.000, 61.100. Kita pilih OK, terus kita cari lagi tambahan L ini di sini, cuma nanti kita formalitas saja untuk kita asumsikan yang lebih juga. Terus coding C150 kali 50 kali 2,3, nanti kita akan inputkan, tapi nanti aja. Kurang lebih itu. Jadi kita selanjutnya akan menentukan parameter untuk beton. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta untuk tetap dukung channel ini agar mudah-mudahan saya bisa memberikan video yang selanjutnya atau tutorial selanjutnya yang lebih kompleks, lebih menarik dengan ilmu yang saya miliki. Sekian dari saya.